Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Brahma Putra. NPM saya 20100000038 dari kelas A. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi tentang syarat mendirikan PT dan prosedur pelaksanaan PKPU untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah hukum dagang. Dosen yaitu Ibu Dr. Eli Ruslina, SHM Hum, dan juga Ibu Firly Fidiasti Sabijanto, SHMKN. Langsung saja masuk ke syarat umum mendirikan PT. Yang pertama, fotokopi EKTP pemegang saham. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga penanggung jawab perusahaan. Yang ketiga, NPWP penanggung jawab perusahaan. Yang keempat, fotokopi PBB beserta bukti bayar 1 tahun terakhir. Yang kelima, surat domisili PT yang dikeluarkan oleh RT atau RW setempat. Yang keenam, foto kantor dan gedung. Selanjutnya masuk ke syarat khusus mendirikan PT. Yang pertama, terdiri dari minimal 2 orang dan masing-masing memiliki kepemilikan saham. Yang kedua, rincian identitas perusahaan oleh akte notaris yang berupa nama perusahaan, modal awal, jumlah saham, industri usaha, alamat, tujuan pendirian PT, semua dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, akte pendirian PT yang telah disahkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia. Yang keempat, penyetoran modal awal minimum 25% dari jumlah modal. Selanjutnya, masuk ke prosedur pelaksanaan PKPU. Sebelum masuk ke prosedurnya, kita permohonan PKPU. Yang pertama, PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor maupun oleh kreditor. Permohonan PKPU diajukan ke pengadilan niaga dengan ditandatangani oleh permohonan oleh advokatnya. Jika pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Jadi yang ketiga, jika pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitur melalui jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pada surat permohonan yang diajukan dapat dilampirkan rencana perdamaian. Selanjutnya kita masuk ke prosedur PKPU. Yang pertama, prosedur PKPU mencakup tahap PKPU sementara dan PKPU tetap. Kedua tahap tersebut merupakan rangkaian prosedur. Terdapat 2 periode PKPU, yaitu PKPU sementara yang berlangsung paling lama 45 hari dan PKPU tetap yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh kreditor melalui pemungutan suara. Selanjutnya, permohonan PKPU diajukan ke Ketua Pengadilan. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera kemudian menyampaikan permohonan pernyataan pilot kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Selanjutnya, dalam hal permohonan diajukan oleh debitur, pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan PKPU sementara dan menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat atau lebih pengurus untuk bersama debitur mengurus harta debitur. Selanjutnya, dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur untuk pengurus harta debitur. Paling lama 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan. Segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang. Dalam hal debitur tidak hadir dalam sidang, PKPU berakhir dan pengadilan wajib menyatakan debitur pilot dalam sidang yang sama.
Selanjutnya, apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan PKPU sementara atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan. Selanjutnya, apabila kreditur belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian atau rencana perdamaian debitur belum siap untuk menyampaikannya, atas permintaan debitur, kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU, tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya. Dalam hal PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan niaga. Dalam jangka waktu 45 hari, debitur dinyatakan pailit. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas, dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir dalam persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, serta nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus. Selanjutnya, PKPU sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.